Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Sungguh Indah, ditulis oleh Cindy Hess Kasper. Kisah inspiratif. Saya masih kecil saat mengintip melalui jendela ruang bayi di rumah sakit dan untuk pertama kalinya melihat bayi yang baru lahir. Ketika itu saya terkejut melihat seorang bayi mungil keriput dengan kepala kerucut tanpa rambut. Ibu bayi itu berdiri di dekat kami.
dan berulang kali mengatakan kepada semua orang, "Cantik." Ya, saya teringat pada peristiwa itu saat menyaksikan video seorang ayah muda yang dengan lembut menyanyikan lagu, "You Are So Beautiful," "Kau sangat indah," kepada bayi perempuannya. Bagi ayahnya yang terpesona, gadis kecil itu adalah hal terindah yang pernah diciptakan Allah. Begitukah cara Allah memandang kita? Efesus 2 ayat 10 mengatakan bahwa kita adalah buatan Allah, mahakaryanya. Ketika menyadari segala kekurangan yang ada pada diri kita, mungkin sulit rasanya menerima kenyataan bahwa Dia sangat mengasihi kita, atau percaya bahwa kita berharga di matanya. Namun, Allah tidak mengasihi kita karena kita layak dikasihi. Dia mengasihi kita karena Dia adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Kasih-Nya merupakan kasih karunia, dan Dia menunjukkan kedalaman kasih-Nya ketika, melalui pengorbanan Yesus, Dia menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ketika kita telah mati oleh dosa-dosa kita, Efesus 2 ayat 5 dan 8. Kasih Allah tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap untuk selama-lamanya. Dia mengasihi yang tidak sempurna, yang rusak, yang lemah, dan yang hidupnya berantakan. Saat kita jatuh, Dia ada untuk mengangkat kita kembali. Kita adalah harta yang berharga baginya, dan sungguh indah di matanya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa artinya mengetahui bahwa Allah adalah kasih? Bagaimana Anda dapat menerima kebenaran tentang kasih Allah yang tidak berkesudahan bagi Anda, saat Anda merasa tak layak menerimanya? Hal ini patut kamu ketahui. Dalam Efesus 1-2, Paulus melukiskan gambaran indah mengenai rencana penyelamatan Allah yang luar biasa. Pembaca awalnya, jemaat Efesus, sudah percaya kepada Yesus, dan telah menerima Roh Kudus. Namun, mereka masih berada di awal perjalanan iman mereka dalam mengikut Kristus. Paulus berdoa, supaya ia menjadikan mata hati mereka terang. Menurut pendeta dan penulis Denny Martin Lloyd-Jones dalam buku God's Way of Reconciliation, Paulus rindu agar mereka, dan kita, meyakini kuasa besar Allah bagi semua yang percaya. Kita harus menyadari kuasa Allah yang terwujud nyata di dalam karya keselamatannya. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Oleh kasih karunia-Nya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Dia. Roma 8 ayat 35-39. Sungguh, Allah yang memang sangat kaya dengan kasih setia dan belas kasihan, kemudian menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, dan kita sudah hidup di dalam Dia, dan Dia di dalam kita. Karenanya, sekalipun dahulu kita telah mati oleh karena segala dosa, pelanggaran dan kesalahan kita, namun kemudian oleh kasih setia dan kasih karunia-Nya, maka kita beroleh hidup dan diselamatkannya dari hukuman dosa. Dia telah mati oleh karena segala dosa dan pelanggaran dan kesalahan kita, tetapi kemudian dihidupkannya bersama dengan Dia, Yesus Kristus, Mesias dan Juru Selamat, Tuhan kita dan semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Sudah tentu, kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah meyakini
Percayalah dan mengimani bahwa kita dan semua orang percaya adalah buatan Allah, yaitu manusia baru yang diciptakan oleh Allah Bapa. Bahkan kita diciptakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, supaya kita melakukan pekerjaan baik. Berbahagialah kita yang mengakui bahwa pada masa yang lalu, kita juga terhitung di antara mereka yang berbuat dosa dan pelanggaran dan kesalahan. Namun kemudian, Allah telah menghidupkan kita dengan penuh belas kasihan bersama-sama dengan Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Dia sudah lebih dahulu bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga untuk melayani kita dengan kelimpahan kasih setia dan kasih karunia-Nya yang tidak berkesudahan. Berbahagialah kita yang percaya bahwa sejatinya kita telah mati oleh karena segala dosa dan pelanggaran dan kesalahan kita, tetapi kemudian dihidupkannya bersama dengan Dia, Yesus Kristus, Mesias dan Juru Selamat, Tuhan kita dan semua orang berdosa yang percaya kepadanya, karena Dia sudah menyediakan bagi kita upah besar di kerajaan sorga. Berbahagialah kita yang sudah meyakini, percayalah dan mengimani bahwa kita dan semua orang percaya adalah buatan Allah, yaitu manusia baru yang diciptakan oleh Allah Bapa. Bahkan kita diciptakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, supaya kita melakukan pekerjaan baik, karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian warisan hidup kekal yang penuh sukcita dan damai sejahtera di sorga. Banyak orang alergi mendengar kata perbuatan atau pekerjaan baik. Bagi mereka kata itu seakan menyiratkan bahwa keselamatan diperoleh bukan karena anugerah melalui iman, tetapi karena perbuatan baik. Tentu saja bukan ini maksudnya. Keselamatan diperoleh sebagai anugerah melalui iman, namun, Yakobus menyatakan dengan jelas bahwa, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman. Tetapi, iman itu bukan iman yang sejati apabila tidak ada perbuatan baik yang dinyatakan dalam hidup seseorang yang telah mengakui dirinya orang percaya. Dan Allah bukan hanya ingin agar kita melakukan perbuatan baik, tetapi Ia pun telah mempersiapkan perbuatan-perbuatan baik itu untuk kita lakukan. Allah telah menciptakan kita, membuat kita siap, memampukan kita sepenuhnya untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Ia persiapkan untuk kita lakukan. Tetapi, Anda sendiri harus membuat diri Anda tersedia. Anda perlu mempunyai kerinduan untuk hidup di dalamnya. Bila Anda tidak menjadikan diri Anda tersedia bagi Tuhan, maka tidak ada yang akan terjadi. Dalam hal ini, Anda hanya akan menjadi anggota tubuh yang sekalipun berada pada tubuh namun tidak dapat berkomunikasi dengan kepala. Anggota tubuh seperti ini adalah anggota tubuh yang sakit, yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Gambaran sebaliknya, gambaran tubuh, anggota tubuh dan kepala yang dipaparkan dalam 1 Korintus 12 adalah gambaran anggota tubuh yang sehat yang segera bereaksi begitu datang perintah dari kepala. Anggota tubuh seperti itu menggambarkan abdi Allah yang terus mengarahkan pandangannya kepada sang kepala demi untuk mengetahui apa yang kepala ingin agar ia lakukan. Lalu ia segera bereaksi sesuai dengan perintahnya tanpa sedikit pun keraguan.
Anggota tubuh seperti itu menggambarkan seorang Kristiani yang menjalankan dan melakukan pekerjaan baik yang telah Allah persiapkan untuk ia lakukan, yang menghasilkan buah serta tidak mengizinkan firman Allah yang telah dimilikinya dihimpit oleh kekhawatiran dunia, oleh tipu daya kekayaan dan oleh keinginan-keinginan akan hal lain. Markus 4 ayat 19. Allah ingin agar kita menjadi orang-orang Kristiani seperti itu. Orang-orang Kristiani yang menghasilkan buah dan yang melaluinya Bapa kita dimuliakan. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.